Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat siang pemirsa FEB TV dimanapun Anda berada. Bersama kami Kang Nurul Huda di edisi khusus Bincang Khusus 30 menit ke depan 23 Juni 2022 di acara program The Champion. Kami ditemani dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama Bapak Solihin Sarjana Agama selaku Kepala Sekolah SMK Wikrama 1 Jepara dan mahasiswa manajemen Erika Ayu Amelia. Assalamualaikum Pak Solihin, Mbak Erika. Sehat selalu hari ini? Alhamdulillah. Ada kegiatan apa hari ini seharian tadi? Sebelum sampai ke FEB TV. Ya, jujur ya kemarin saya kaget di WA sama alumni SMK Jepara Erika ini. Saya diminta hadir untuk talk show di Unisnu. Kaget, ini benar apa tidak? Dan alhamdulillah hari ini insya Allah bisa ke sini. Dan tadi ada kegiatan rapat di sekolah terkait dengan persiapan perabotan besok hari Senin karena kenaikan kelas akhir tahun pelajaran, akhir tahun pelajaran, betul Pak. Itu luar biasa. Sehat selalu Alhamdulillah. Pak Solihin untuk membimbing anak-anaknya. Pak hari ini mau live lagi nih di Ramadan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kesibukannya karena tinggal nunggu wisuda ya Pak. Gitu ya. Bantu ngasdos, terus ini sengaja mengosongkan untuk ada di talk show ini. Oke, terima kasih kehadirannya Pak Solihin, kehadirannya Mbak Erika. Pemirsa FEB TV dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan obrolan kita bincang khusus dengan dua narasumber kita, silakan pemirsa FEB TV bisa gabung di channel YouTube FEB Unisnu Jepara. Oke, Pak Solihin dan Mbak Erika. Pak Solihin, berbicara tentang prestasi, tentu kita sebagai orang tua, apalagi guru yang mendidik anak-anak kita punya prestasi, baik prestasi akademik maupun akademik, kita tentu bersyukur karena dengan prestasi itulah kita punya perasaan yang bahagia. Anak-anak kita ini serius ternyata untuk mengembangkan kemampuannya, mengasah kemampuannya baik di dunia yang nyata. Apa pendapat Bapak ketika kita punya anak didik yang berprestasi? Sebenarnya apa ya kiatnya SMK Wikrama 1 punya alumni seperti Pak Erika, luar biasa besar. Saya silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FTV dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Uja atas waktunya diundang ke sini. Wah, sangat luar biasa. Sama-sama Pak Solihin. Baru kali ini saya bisa siaran langsung di Web TV Unisnu Jepara. Terima kasih Pak Uda atas pertanyaan tadi. Kami dari Kepala SMK Wikrama Jepara tentunya bangga punya anak didik yang aktif maupun yang sudah alumni, yang sudah berprestasi baik prestasi tingkat nasional maupun tingkat internasional. Ini sangat luar biasa, di luar dugaan kami Pak. Gitu ya. Kami hanya bisa berproses, hanya bisa memberikan motivasi kepada anak didik. Nah, di dalam pendidikan itu sendiri di SMK Wikrama kami punya 5 karakter yang kami terapkan di keluarga besar SMK Wikrama Jepara. Pertama adalah karakter terkait dengan kejujuran. Yang kedua adalah tentang kebersihan. Bersih pikiran, perkataan dan perbuatan. Kemudian ketiga adalah hemat dalam penggunaan apa saja, terutama dalam keuangan. Ya. Yang penting tidak ngirit-ngirit amat. Begitu. Yang keempat adalah berjamaah. Yang kelima adalah suka berbagi. Yang kelima ini suka berbagi itu semuanya boleh berbagi, terutama guru. Guru boleh memberikan apa saja dalam hal yang positif, terutama adalah tentang pengalaman dan motivasi. Bukan hanya memberi di dalam kelas, tapi memberi di luar kelas juga siap gitu ya,
menerima apa namanya curhatan, salah satunya lah, begitulah Pak. Gitu, ya. Salah satunya adalah Apalagi terkait dengan sekelas SMK ya Pak. ya, terutama terkait dengan apa namanya prestasi-prestasi yang kita raih. Ini adalah apa namanya kiat-kiat guru yang di dalam karakter itu yang kelima tadi juga memberi, jadi memberi kepada para didik kami di SMK, mendampingi. Jadi ketika ada lomba-lomba baik itu di kabupaten maupun provinsi maupun nasional, kita selalu mendampingi anak-anak, kita selalu memberikan motivasi demi prestasi anak-anak. Oke, luar biasa Mbak Erika. Ini cerita udah lama tentunya tidak ketemu, tidak nyangka mengundang Pak Kepala lewat WA. Wah, ini luar biasa ini. Ini kalau ndak disayang sama anak bener itu dianggap anak itu mungkin ndak datang ini anak. Tidak silaturahim lewat WA, beliau datang. Ini terima kasih Pak Solin, luar biasa apresiasi kami kepada panjenengan. Mbak Erika, apa yang dirasakan Mbak Erika? Sekolah di kelas sana ya Pak ya. Kalau ke sini tuh termasuk jauh ya, lumayan lah ya dari tengah-tengah. Dengan cerita yang disampaikan Pak Solihin, pernah belajar di sana. Apa yang dirasakan sampai hari ini? Ya Pak, terima kasih Pak. Kebetulan saya kelas juga, Wikirama sangat dekat dengan rumah saya. Gitu. Ketika terlintas sekolah di Wikirama itu, yang pertama kali saya pikirkan adalah Tuhan memberikan hambanya apa yang kita butuhkan. Jadi di Wikirama itu bagi saya merupakan rumah untuk kita bebas berekspresi. Luar biasa kita, gitu ya. Tidak hanya akademik saja, tapi kita juga bisa mengasah bakat-bakat yang kita punya. Di SMK Wickrama 1 itu ya? Ada namanya UPD, Unit Pengembangan Diri. Saya merupakan salah satu alumni dari UPD Kain Wickrama. Itu di sana saya belajar berpuisi itu dari sana. Oh gitu ya. Wah, ini perlu perlu dibacakan puisinya itu. Apa lagi Pak? Terus di sana juga saya ikut yang namanya Dewan Amalan. Kadang-kadang ini masih kangen banget gitu ya? Pak ya. PBB. Oh itu. Aktivis pramuka kalau gitu Mbak Erika dulu. Siapa lagi itu ketika punya kenangan yang luar biasa di SMK Wickrama 1 Pak? Kenangan yang tentunya membanggakan juga adalah prestasi. Di sana seperti yang saya katakan tadi, bakat yang kita punya tuh bisa dikembangkan seluas-luasnya. Pertama saya kan ada ketertarikan di bidang baca puisi dan tulis puisi. Wickrama itu yang mengantarkan saya untuk bertemu teman-teman satu Indonesia di NTT Kupang. Luar biasa. Berarti dulu pernah berprestasi ketika di SMK ya, di SMP Wickrama. Nasional kalau gitu. Berarti saya Bapak mentalnya kuat. Siapa dulu yang membimbing itu di SMK? Ada Pak Fari, Pak. Ada di sini, Masya Allah. Oke, terima kasih. Itu untuk yang bahasa Indonesia. Kalau Bu Gurita saya juga tertarik, itu pembina saya namanya Bapak Sunardi. Masya Allah. Kalau dekat saya mau sekolah ke sana ini. Oke, luar biasa Mbak Erika ini cerita ketika di SMK. Luar biasa. Di ujung sana ternyata ada SMK yang memberikan talenta kepada peserta didiknya. Mau apa saja diberikan fasilitas ini. Inilah pendidikan hari ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak usah ragu-ragu ya, masyarakat Jepara kalau yang ada di pojok sana kepengen ke SMK Wickrama 1 Jepara. Nah, Mbak Erika, hari ini Mbak Erika sudah tidak terasa ternyata sudah kuliah di Unisnu, utamanya di Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. Manajemen itu fakultas yang paling favorit di Unisnu, Pak. Mahasiswa paling banyak sekali, luar biasa. Apa yang bisa Mbak Erika ceritakan sampai Mbak Erika bisa memperoleh 2 medali ini yang luar biasa? Tidak hanya nasional, itu kalau SMK aja nasional, kalau S1 internasional itu udah layak, itu luar biasa. Alumni SMK Wickrama, bisa diceritakan Mbak Erika ini? Suatu kebanggaan buat saya bisa menjadi salah satu mahasiswa program studi manajemen. Karena di sini di program studi ini kita tidak hanya di pelajaran dalam kelas juga Pak, tapi juga praktek-prakteknya. Kemudian bagi saya manajemen itu adalah rumah bagi siapapun dengan mimpi, rencana dan juga
kesungguhannya. Luar biasa, kalimatnya kayak puisi ini. Luar biasa ini. Selalu berpuisi, Pak. Oke. Apalagi Mbak Erika? Ya, jadi di sini selain akademiknya yang dengan dosen-dosen yang sangat berkapasitas, berkompeten, kita juga diberikan kesempatan untuk bebas berekspresi. Ada UKM juga kan Pak. Terus kemudian pembinaannya untuk saya bisa ke jenjang internasional, meraih gold medal itu tentunya oleh arahan dari dosen-dosen yang luar biasa. Dosen-dosen yang luar biasa. Ya. Siapa pada waktu itu sampai bisa meraih prestasi itu? Untuk pembimbing saya ada Bapak Muhammad Rifki Rosdani, khususnya secara umum dari Bapak Ibu dari Lab Pemasaran dan juga dari Bapak Ibu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, pemirsa FEB TV dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan dua narasumber, kita ikuti jeda iklan berikut. Pemirsa FEB TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bincang-bincang khusus kita dengan dua narasumber kita pada siang hari. Pak Erika, Pak Solihin, kita lanjutkan obrolan kita. Pak Erika, tadi sudah bercerita bahwa Anda bisa sukses ini tidak terlepas dari dulu menjadi sekolah di SMK Wikrama. Dulunya sudah punya bakat di sana, digembleng oleh guru-gurunya, sehingga punya prestasi mentalnya kuat. Hari ini ketika Anda masuk di Fakultas Ekonomi, program studi manajemen, Anda ternyata dibina dulu di SMK Wikrama, pernah juara nasional, yang mengikuti kegiatan nasional. Sekarang di FEB, kegiatan internasional. Bisa diceritakan biar adik-adik ini termotivasi. Erika ini biar muncul di manajemen dan juga di Wikrama gitu. Saya persilakan Erika. Karena dulu pesan saya tuh hanya di bidang puisi saja, terus saya kira saya nggak bisa keluar dari situ Pak, nggak bisa bidang lomba lain. Nah ternyata di sini berkat dorongan, motivasi dari Bapak Ibu dosen, akhirnya saya mengikuti kompetisi internasional. Yang pertama itu adalah IICMS, International Invention Competition for Young Muslim Scientists. Itu kami dapat silver medal. Itu di mana Pak? Itu masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Tingkat internasional 17 negara. Pesertanya dari 3 program studi kolaborasi manajemen saya, ada dari akuntansi dan dari TIF. Gitu ya. Di situ dapat silver medal, terus kami melakukan penyempurnaan lagi Pak dari produk yang kami buat. Produk lomba itu merupakan startup baru, namanya Kartinipedia. Itu kemudian kami ikut lomba lagi, persiapan sekitar 2 bulan. Ini diikuti oleh 23 negara. 23 negara ya? Betul. Pertama tahapannya itu ngirim karya tulis, kemudian presentasi. Itu kebetulan kami dapat juri dari India sama Malaysia. Jurinya dari India dan Malaysia pada waktu itu. Luar biasa. Kuch putahe ya. Logatnya itu sedikit membuat. Nah, alhamdulillah dapat gold medal. Wah, luar biasa. Kita beri aplaus ini Pak Solihin, Mbak Erika ini luar biasa. Mbak Erika, berapa bulan itu bisa meraih ke sana? Apa perlu tidur di kampus itu karena harus memeras otak, berkreasi untuk menyajikan presentasi yang luar biasa itu baru. Ketika presentasi itulah Mbak Rika dinilai. Gimana itu ceritanya? Persiapannya itu sekitar 2 bulan Pak. 2 bulan. Yang gold medal ini ya. Itu kan dari pagi sampai sore kami dapat bimbingan dari laboratorium pemasaran. Nanti sore sampai malam sama teman saya bertiga itu baru dikerjain. Oh gitu ya. Sering lembur. Berarti jarang pulang tidur di sini pulang sih Pak, jam 8 paling pulang. Luar biasa. Pulang di kos atau pulang ke kelas? Oke. Pak Solihin, kalau melihat cerita Mbak Erika, dulu tuh Mbak Erika ketika jadi murid di SMK Wikrama itu sebenarnya kayak apa? Terima kasih Pak Nurul. Saya diberi kesempatan untuk saran di sini di Unisnu yang sangat luar biasa. Proses awal terkait dengan PPDB memang
bermacam-macam Pak karakter siswa itu. Penerimaan input itu bermacam-macam karakternya siswa. Ada yang karakternya EQ-nya tinggi, sedang, rendah, juga. Tapi kami tidak pernah menolak siswa yang mendaftar ke sana, karena tujuan kami adalah niatnya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu niatan kami yang awal. Kemudian di dalam proses pembelajaran kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, terutamanya di kelas 1 dan kelas 2 ini ada namanya matrikulasi Pak. Matrikulasi 1 bulan ya, di dalam sana ada matrikulasi. Di tengah-tengah matrikulasi ada sebuah pilihan terhadap siswa memilih terhadap tawaran pada program kegiatan yang ada di SMK Wikrama yang disebutkan tadi oleh Erika, yaitu UPD, unit pengembangan diri. Jadi selain akademik ada namanya unit pengembangan diri. Di sana banyak sekali unit pengembangan diri Pak. Salah satunya adalah karate, ada taekwondo, ada kain wikrama, karya insan wikrama anak bangsa. Kemudian ada namanya web design, ada namanya Android, ada namanya English Club, dan banyak sekali. Di masing-masing bidang tersebut ada gurunya masing-masing. Ada futsal, ada bola voli. Gitu. Tapi yang menonjol memang saat ini adalah termasuk yang digeluti Erika, yaitu di kain wikrama. Di kain wikrama ada namanya teater, Pak. Teater. Kemudian di situ ada cipta dan baca puisi. Nah, Erika ini salah satu peserta didik kami yang tekun terhadap pilihannya dia saat itu. Ya, kemudian gurunya sangat konsisten untuk mendampingi namanya Erika ini, sehingga untuk bisa mengantarkan Erika di dalam perlombaan-perlombaan, dan alhamdulillah berprestasi sampai kancah nasional. Luar biasa. Sehingga kalau di SMK Wikrama itu dapat masuk di tingkat nasional, kalau di Unisnu mendapatkan internasional wajar Pak, karena jenjangnya kakak beradik. Luar biasa ya. Oke Pak, dan luar ternyata SMK Wikrama ini punya value tersendiri nih, ada keunikan luar biasa dibanding SMK yang lain. Sebenarnya jurusannya apa-apa ya SMK ini? Ya, Wikrama itu. Jurusannya di SMK Wikrama itu ada TKJ, Teknik Komputer Jaringan, dengan rekayasa perangkat lunak, RPL. Tapi punya kelebihan tadi ya Pak, apa namanya tadi Pak? Unit apa? Unit pengembangan diri. Unit pengembangan diri. Ini yang luar biasa. Kalau di sekolah ekstrakurikuler, tapi unit pengembangan diri itu artinya siapapun siswa yang punya bakat difasilitasi oleh SMK Wikrama. Wah, itu yang luar biasa. Ini yang dibutuhkan ini. Bukan hanya di kain wikrama saja Pak, cipta dan baca puisi, tetapi di olahraga yang lain juga kita meraih prestasi yang luar biasa. Termasuk salah satunya adalah karate. Kita pernah meraih juara internasional di Batam Pak. Luar biasa ya. Saat itu hampir bersama dengan Erika ya, Itu sebentar lagi kemudian Erika waktu itu terus berangkat ke Kupang untuk mengikuti FLS2N. Luar biasa. Sukses untuk SMK Wikrama ini Pak Zolin untuk mengantarkan anak-anak didik kita. Oke, Mbak Erika, sekarang ini ke Mbak Erika. Ini ternyata memang tempat dulu Mbak Erika belajar di SMK itu ternyata luar biasa. Stakeholder dari SMK Wikrama ternyata memberikan fasilitas yang luar biasa untuk mengasah talenta muridnya. Nah, sekarang apa yang menjadi kesan dan harapan Mbak Erika kepada teman-temannya, baik alumni atau adik-adik di SMK atau adik-adik yang masih belajar di Fakultas Ekonomi? Saya persilakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SMK Wikrama 1 Jepara karena telah memberikan ruang saya untuk berkembang seluas-luasnya dulu, bukan hanya akademik saja tapi juga menyupport di bidang non-akademik. Kemudian buat adik-adik yang masih sekolah, terutama khususnya dari SMK juga, yang ingin melanjutkan kuliah, ini edit ya. Dan juga buat adik-adik yang masih bersekolah, termasuk dari SMK Wikrama 1 Jepara juga yang ingin melanjutkan kuliah, manajemen FEB Unisnu patut menjadi program studi tujuan, karena manajemen bukan sekedar program studi, tetapi saya tekankan lagi, manajemen adalah rumah bagi siapa saja dengan mimpi, rencana, dan kesungguhannya.
karena a ghost without a flame just hope. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Mbak Erika. Bisa ditunjukkan ini medalinya ini kepada pemirsa FEB TV ini. Iya, tunjukkan. Oke. Ini yang silver medal di Indonesia, ini gold medal di Malaysia. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan dengan 2 medali ini Mbak Erika bisa memberikan motivasi terus, tidak hanya berhenti besok ketika wisuda selesai, bisa melanjutkan studinya lagi ke jenjang S2. Saya kira itu yang disampaikan Mbak Erika. Kami persilakan Pak Solihin untuk memberikan statement yang terakhir untuk pesan dan harapannya kepada kita semua. Terima kasih Pak Nurul. Kami dari SMK Wickrama Jepara mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Unisnu beserta jajaran dosen yang ada di Unisnu Kabupaten Jepara ini. Kami jelas berbangga punya siswa bahkan alumni yang berprestasi di kancah internasional. Ini luar biasa, dan memang di sekolah kami juga penuh banyak dengan prestasi-prestasi, walaupun itu prestasi-prestasinya memang perangkat dari bawah karena kita maklum sekolahan SMK Wickrama ada di ujung desa, ujung kabupaten ya, kabupaten yang ada di Desa Kelet. Tapi insya Allah kami tidak kalah bersaing dengan SMK lain, dan kami bisa menunjukkan prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik, dan sudah terbukti Erika ini alumni SMK Wickrama Jepara, dulu pernah meraih prestasi di tingkat provinsi dan nasional, mengikuti kegiatan FLS 2N, kemudian lulus masuk di Unisnu, dan bahkan ini bisa berkembang lagi di kancah internasional. Maka dari itu kami sangat mendukung sekali program yang diadakan oleh Unisnu, terutama adalah dari Fakultas Ekonomi, Manajemen Pak ya. Nah, setiap tahun insya Allah didik kami yang lulus dari SMK Wickrama ada yang masuk Pak, baik itu yang di manajemen, baik itu yang di teknik komunikasi dan sebagainya. Di SMK Wickrama itu ada sistem namanya BMW Pak. B adalah bekerja, M adalah melanjutkan. Melanjutkan bisa ke kuliah di mana saja, termasuk di Unisnu yang sangat dekat jaraknya dengan Desa Kelet. Kemudian W adalah berwirausaha. Jadi SMK arahnya ke sana. Begitu Pak Nurul. Oke, terima kasih Pak Solihin, terima kasih Mbak Erika, terima kasih atas kehadirannya dan menyampaikan informasi yang luar biasa. Patut kita syukuri cerita-cerita yang tadi disampaikan kepada kami. Pemirsa FEB TV dimanapun Anda berada, demikian lega bincang-bincang kami dengan 2 narasumber kami. Apabila kami mengantarkan obrolan ini ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqillah wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.